Yo Sobat Belur, kali ini kita masih akan mereview sebuah film bertema found footage berjudul Creep. Mungkin sebagian besar sobat sudah pernah menyaksikan film ini. Secara film ini dirilis pada tahun 2014. Tapi bagi sobat yang belum menyaksikannya, mari kita bahas bersama-sama. Well, Mence langsung saja masuk ke alur ceritanya dulu ya sob. Tapi seperti biasa, review film ini ada di segmen akhir video. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Scenes dibuka dengan menampilkan seorang videografer bernama Aaron yang sedang mengendarai mobilnya menuju ke sebuah villa terpencil atas undangan pekerjaan dari seorang pria bernama Joseph yang akan menggunakan jasanya sebagai videografer. Sesampai di villa itu, Aaron sedikit kebingungan karena ternyata Joseph tampaknya tidak berada di rumah untuk menunggu kedatangannya. Ia hanya menemukan sebuah kapak tertancap di sebuah bilah kayu di depan rumah. Melihat kapak yang tertancap dan suasana villa yang sepi membuat Aaron merasa merinding. Ia berusaha balik masuk ke mobilnya untuk menunggu Joseph. Tak lama Joseph pun muncul mengagetkan dirinya. Setiba di dalam villa, Joseph menyampaikan maksudnya mempekerjakan Aaron, yaitu untuk mendokumentasikan kehidupan sehari-hari Joseph yang akan ia persembahkan untuk bayi pertamanya yang sebentar lagi akan dilahirkan istrinya Angela, karena ia telah divonis akan bertahan hidup 2-3 bulan lagi akibat penyakit tumor otak ganas yang dideritanya. Aaron pun memastikan menerima pekerjaan itu dan bersedia langsung melakukan pekerjaan yang mendokumentasikan kegiatan sehari-hari Joseph. Dengan gembira, Joseph meminta Aaron untuk mulai merekam dirinya. Ia menunjukkan sebuah topeng serigala kesukaannya yang ia beri nama Peach Fuzz dan menari-nari di depan kamera. Joseph juga meminta Aaron merekamnya di saat ia mandi dan mengenalkan dirinya pada anaknya yang nanti akan ia beri nama Buddy. Selanjutnya Joseph juga mengajak Aaron berjalan-jalan di tengah hutan untuk melihat sebuah mata air di sana. Sepanjang pengenalan itu, Aaron agak merasa sedikit terganggu dengan sikap Joseph yang eksentrik. Joseph dirasa terlalu meluap-luap dalam bersikap. Joseph juga sering tiba-tiba bersembunyi dan muncul secara tiba-tiba untuk sengaja mengagetkan Aaron. Setelahnya menunjukkan sikap bersalah, lalu meminta maaf, kemudian selalu memastikan apakah Aaron masih bersedia melanjutkan pekerjaan mendokumentasikan dirinya. Aaron yang berusaha memaklumi keadaan Joseph yang sedang sakit dan berumur tidak lama lagi, tentunya menyampaikan bahwa ia memaklumi dan tidak keberatan dengan sikap Joseph itu. Namun kemudian keadaan dirasa Aaron makin janggal. Di saat mereka makan siang bersama, Joseph memberitahukan pada Aaron bahwa ia telah mengamati dan mengambil foto Aaron saat Aaron tiba di villa Joseph. Joseph melakukan itu karena ia merasa harus terlebih dahulu mengenal Joseph sebelum mereka terikat dalam pekerjaan itu. Kembali Aaron pun mencoba memaklumi tindakan Joseph yang dirasanya cukup aneh itu. Saat malam mulai tiba, Aaron berpamitan pulang pada Joseph untuk akan kembali pada keesokan harinya. Namun Joseph berusaha menahan Aaron dengan mengajak Aaron untuk menemaninya minum segelas whisky sebelum Aaron pulang. Tak ingin mengecewakan Joseph, Aaron pun kembali masuk ke dalam villa untuk menemani Joseph menikmati segelas whisky. Selepasnya, Aaron kembali berpamitan pada Joseph. Namun ternyata Aaron tidak dapat menemukan kunci mobilnya. Joseph menawarkan Aaron untuk bermalam di rumahnya sambil mencari kunci mobilnya. Lagi pula berbahaya bagi Aaron bila menyetir mobil sehabis minum segelas whisky. Aaron awalnya tetap bersikeras untuk pulang. Namun kembali Joseph menahan Aaron dengan mengatakan bahwa ia ingin mengakui suatu rahasia sebelum penyakit merenggut nyawanya. Mendengar itu akhirnya Aaron kembali mengikuti kemauan Joseph sob. Dan mulailah Joseph bercerita dengan kamera dimatikan bahwa sekitar 4 tahun lalu ia bersama istrinya Angela menginap di villa itu. Tiba-tiba di akhir pekan ia dipanggil untuk masuk kerja sehingga ia meninggalkan Angela di villa itu sendirian. Namun sebenarnya Joseph tidaklah benar-benar sedang dipanggil kerja. Ia pergi ke toko pernak-pernik kemudian membeli sebuah topeng serigala, lalu diam-diam masuk ke villanya dan memperkaos istrinya Angela. Setelahnya ia meninggalkan Angela begitu saja dan tak lama kemudian ia kembali ke rumah seolah-olah tak mengetahui apa yang telah terjadi pada Angela. Angela juga sama sekali tidak menceritakan pada Joseph bahwa ia telah diperkaos seseorang bertopeng sebelumnya.
Ya sob, Joseph mengakui bahwa ternyata ia telah memperkaos istrinya sendiri pada Aaron. Aaron yang mendengar itu merasa aneh. Ia makin tidak nyaman dengan pengakuan Joseph. Ia pun akhirnya kembali menawarkan segelas whisky pada Joseph. Dan tak lama kemudian Joseph tertidur. Rupanya minuman Joseph telah dicampur obat tidur oleh Aaron. Aaron pun akhirnya segera mencari kunci mobilnya di saku jaket Joseph. Namun tiba-tiba handphone Joseph berdering dan Aaron pun segera mengangkatnya. Rupanya sob, Angela lah yang menelepon Joseph. Aaron mengakui bahwa ia bernama Aaron dan sedang dipekerjakan oleh Joseph, suami Angela. Namun betapa terkejutnya Aaron mendengar jawaban Angela bahwa Angela sebenarnya adalah adik Joseph, bukanlah istri Joseph. Angela juga meminta agar Aaron segera keluar dari villa itu karena kakaknya Joseph memang sedang bermasalah. Aaron pun segera keluar dari villa itu. Namun ternyata sob, Joseph telah menunggunya di depan pintu keluar untuk menghalanginya dengan melakukan gerakan-gerakan yang kocak. Aaron pun akhirnya langsung menyerang Joseph. Adegan kemudian beralih menampilkan Aaron yang sedang merekam dirinya dan menceritakan dalam videonya bahwa ia telah beberapa hari kembali ke rumahnya setelah perkelahiannya dengan Joseph, yang akhirnya Joseph tiba-tiba melarikan diri entah kemana. Ia tidak mengira bahwa Joseph ternyata mengetahui alamat rumahnya dan telah mengirimkan sebuah video kepada dirinya yang berisi rekaman Joseph yang sedang menggali sebuah lubang dengan 3 buah kantong besar di sampingnya. Sepertinya Joseph hendak menguburkan kantong-kantong itu. Aaron akan membuang video itu dan akan berusaha melupakan seluruh kejadian tentang Joseph dan kiriman videonya. Akan tetapi sob, ternyata keesokan harinya Aaron kembali menerima sebuah paket tanpa pengirim di depan pintu rumahnya. Ketika dibuka, ternyata isinya sebilah pisau dapur dan sebuah boneka serigala serta sebuah video CD yang berisi rekaman Joseph yang meminta maaf karena telah mengirimkan paket sebelumnya pada Aaron. Dalam video itu, Joseph juga meminta agar Aaron membuka boneka serigala itu dengan pisau yang diberikannya karena ada sedikit kejutan untuk Aaron di dalamnya. Rupanya sob, di dalamnya berisi sebuah kalung berliontin hati yang ketika dibuka ternyata berisi foto 2 orang pria dengan luka-luka penyiksaan. Aaron pun segera menghubungi polisi dan memberitahukan apa yang dialaminya. Lalu ia pun segera memasang pengaman di pintu rumahnya. Malam harinya saat Aaron tertidur lelap, Joseph diam-diam masuk ke rumah Aaron dan memotong sedikit rambut Aaron. Keesokan harinya, Aaron menemukan jendela rumahnya yang rusak dengan sebuah video CD yang diduga dari Joseph. Aaron segera memutar video itu dan tampillah Joseph yang menyampaikan bahwa ia sangat kecewa karena Aaron telah membuang video CD saat ia menggali lubang dan kalung liontin pemberiannya ke pembuangan sampah. Padahal ia memberikan itu semua pada Aaron karena Joseph telah menganggap Aaron sebagai sahabatnya. Joseph yang merasa kesepian dan tak memiliki teman berbicara mengundang Aaron untuk bertemu dengannya di danau, di mana dalam pertemuan itu Joseph berjanji akan menceritakan siapa dia sebenarnya pada Aaron. Aaron pun akhirnya mengikuti keinginan Joseph sob. Pada tempat dan jam yang telah ditentukan, Aaron mendatangi danau dengan telah mempersiapkan diri dengan merekam pertemuan itu dan menyambungkan ponselnya dengan 911 untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu pada dirinya. Setiba di sana, ternyata Joseph belum tampak, sehingga Aaron duduk di bangku pinggir danau menunggu Joseph sambil memandang danau. Tak lama, diam-diam Joseph datang dari arah belakang Aaron. Ia pun menggunakan topeng serigala kesayangannya, lalu mengayunkan kampaknya pada Aaron hingga tewas. Adegan kemudian beralih pada Joseph yang menyampaikan di depan kamera videonya bahwa mengapa saat di danau Aaron tidak siaga dengan arah bagian belakang dia. Padahal Aaron telah bersiap menghadapi ancaman bahaya yang mungkin dapat saja terjadi padanya dalam pertemuan itu dengan rekaman video yang menyala dan handphone yang dihubungkan dengan 911. Menurut Joseph, hal itu mungkin saja karena Aaron begitu sangat mempercayai Joseph bahwa Joseph tidak akan melakukan hal yang membahayakan pada diri Aaron. Dan karenanya, Aaron adalah satu-satunya korban favorit bagi Joseph.
Film akhirnya ditutup dengan menampilkan Joseph yang sedang menyimpan video CD rekaman korbannya Aaron di sebuah lemari yang dipenuhi oleh video CD korban-korban lainnya sambil menghubungi seseorang dan meminta orang tersebut agar mau menerima pekerjaan darinya, yaitu merekam kegiatan Joseph sehari-hari. Lalu film pun di end. Well sob, Creep yang dirilis tahun 2014 ini disutradarai oleh Patrick Brice dan dinaskahi oleh Mark Duplass yang sekaligus menjadi pemeran utama film ini. Banyak review positif atas film ini. Secara plot yang disajikan cukup menarik dan membuat penasaran. Dengan disisipi adegan-adegan yang nyeleneh seperti misalnya Joseph yang berjoget-joget saat menghalangi Aaron yang akan melarikan diri, atau dialog Joseph yang mengungkap rahasia bahwa ia telah memperkaos istrinya sendiri, membuat Creep juga layak disebut film black comedy. Gak semua orang dapat menangkap dan menikmati film-film yang disisipi oleh adegan-adegan black comedy. Sebagian justru malah akan menghentikan tontonannya sebelum usai dan memasukkannya ke dalam daftar film-film yang tak layak ditonton. Sebagian lagi justru malah menilai sebagai karya sinema yang tak biasa karena dianggap mampu menciptakan karya sinema yang segmented. Namun meski disisipi adegan-adegan black comedy, toh film ini tetap dapat dinikmati oleh para penggemar horor dan misteri karena dianggap dapat menjaga rasa penasaran penonton hingga film usai. Itulah kelebihan Creep ini sob. Dengan hanya didukung kekuatan dua tokoh sepanjang durasi film dan pengambilan gambar dari kamera video yang pasti sudah ketahuan jelas Creep dibuat dengan budget rendah, namun semua itu mampu menaikkan rating film Creep sebagai film yang layak tonton bagi para penggemar film horor dan misteri. Hingga akhirnya sob, Patrick Brice membuat sequelnya dengan Creep 2 yang dirilis pada tahun 2016 dengan mengusung kelanjutan cerita dari tokoh Joseph setelah tewasnya tokoh Aaron. Perbedaan Creep dan Creep 2 ini terletak dari apabila pada film Creep, tokoh Joseph menyembunyikan identitasnya dari calon-calon korbannya. Sedangkan dalam Creep 2, tokoh Joseph justru dari awal akan membuka jati diri sebenarnya sebagai seorang psikopat pada calon korbannya. Sepertinya seru Creep yang kedua sob. Well, untuk film Creep ini, Mince berikan bintang 4 dari 5 untuk film ini. Akhir kata, jika sobat adalah penggemar film-film bergenre horor, misteri atau thriller, berarti tepat sudah sobat mampir ke sini. See you.